menjadi imam salat subuh dengan adik-adik perempuan saya. Saya tidak baca kunut subuh. Saya tak baca. Lalu adik-adik perempuan saya tanya, mengapa tak baca kunut? Lalu saya jawab, saya tidak buat kunut karena Nabi tidak buat kunut subuh, kecuali kunut nazilah. Mohon penjelasan Ustaz, sebab saya tak tahu nak jawab macam mana. Hadirin dan hadirat, kunut ada 3. Kunut subuh, kunut witir, dan kunut nazilah. Ustaz sebut dulu yang ketiga, kunut nazilah. Kunut nazilah maknanya kunut karena umat Islam ditimpa musibah. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi 70 orang pernah dibunuh oleh Yahudi berdekatan dengan Madinah. Mereka pura-pura memeluk Islam dan mereka minta dikirim orang-orang yang hafal Quran untuk mengajar mereka. Nabi kirim, sampai di situ semuanya dibunuh. Itulah di antara bermulanya Nabi kunut nazilah. Minta Allah balas perbuatan mereka itu. Karena umat Islam ketika itu sedang dalam kesedihan. Musibah. Orang yang tak berdosa hafal Quran lagi dibunuh oleh Yahudi. Coba lihat betapa bahayanya Yahudi. Okey, kunut nazilah tak ada masalah. Hadisnya sahih. Yang kedua, kunut witir. Sama ada dalam Ramadan atau di luar Ramadan, kata ulama fiqh dibolehkan pada rakaat yang terakhir ketika i'tidal rakaat terakhir witir kita baca doa kunut. Hadisnya juga sahih. Cuma terhadap kunut subuh memang ada hadisnya. Tapi derajat hadis itu dipertikaikan oleh para ulama. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, salah seorang pakar hadis, kata hadisnya dhaif tentang kunut subuh. Malah ada riwayat-riwayat yang lain mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar, 2 khalifah Ar-Rashidin ini, kalau salat di belakang mereka, mereka tak baca kunut. Ada pula yang mengatakan sahih, sehingga hukumnya sunat dibaca. Antara lain pandangan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Ustaz tidak mau berpanjang-panjang dalam masalah khilafiyah. Itu sebabnya kalau di Mekah, Madinah, kita tidak dengar mereka baca kunut subuh. Kecuali kunut witir pada bulan Ramadan. Karena mereka bermazhab Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal kata hadisnya tidak kuat. Yang lain pula kata
Boleh. Okey, itu jawabannya. Cuma pandangan Ustaz sederhana saja. Kalau di rumah, barangkali kita tidak perlu baca kunut. Sebab hadisnya memang dipertikaikan. Apalagi sahabat utama Abu Bakar, Umar, mereka tak baca. Tapi bila kita salat berjamaah di masjid atau di surau, lalu imam baca kunut, kita ikut. Tak mengapa. Demi perpaduan. Allah Maha Tahu. Itu pandangan Ustaz. Hadirin dan hadirat. Pak Ustaz, saya ada loket. Cuma loket itu pound zaman-zaman dahulu. Tahun 50-an, 60-an. Yang di loket tersebut ada gambar kepala Queen Elizabeth. Barangkali ibu-ibu yang lansia masih lagi punya. Loket dan ada gambar bulat. Barangkali jemaah tahu gambar ini. Ustaz ingat, ibu Ustaz dulu ada miliki loket-loket seperti ini. Pertanyaannya, Pak Ustaz, bolehkah gambar macam itu kita pakai? Hadirin dan hadirat, gambar seperti ini pada asalnya tak boleh. Gambar makhluk hidup bukan gambar potret ya. Bila lukisan, bila ukiran, ini termasuk ukiran lah ini. Diukir di dalam pada emas. Kalau tak salah namanya pound ya. Pada asalnya haram. Segala makhluk hidup, binatang ke, manusia ke. Tapi kata para ulama, bila ia sempurna. Sempurna, satu badan. Tapi kalau hanya kepala saja, yang tak mungkin hidup, bila diberi nyawa pun tak boleh hidup. Hanya gambar kepala saja. Itu sebabnya, bila ada gambar seperti ini, yang bila diberi nyawa pun tak boleh hidup, karena tidak sempurna, hanya kepala, maka majoriti ulama kata boleh. Tidakkah ini termasuk ke dalam syirik, Pak Ustaz? Mengingat seorang sahabat yang bernama Udi bin Hatim masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia pakai lagi loket yang ada salib. Dia pakai. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat, lalu Nabi suruh, "Ya Udi, tanggalkan loketmu dalam bentuk salib itu." Dan Nabi gunakan, Udi, campakkan olehmu berhala yang ada di dadamu itu. Nabi gunakan berhala karena dia ada lambang salib. Ini keyakinan orang-orang Kristen, kononnya Nabi Isa itu mati di tiang salib. Adapun gambar Queen Elizabeth
itu bukan salib. Dia berbeza. Kata Nabi, irmi, buang olehmu salib yang ada di dadamu itu. Karena itu lambang salib. Lambang salib ini tak boleh. Bukan hanya di dada. Kalau boleh di rumah pun ada, jangan ada lambang-lambang itu. Itu di antara sebab malaikat tidak masuk rumah. Sila baca buku Ustaz Pendinding Rumah daripada Gangguan Syaitan. Satu di antaranya, jangan ada lambang salib di dalam rumah. Adapun tentang gambar pound tadi, hanya kepala Queen Elizabeth, insya-Allah tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, terakhir, pertanyaan terakhir. Pak Ustaz, di dalam Musnad Imam Ahmad, supaya jelas, Ustaz ingin baca hadisnya. Kata yang bertanya, hadis riwayat Imam Ahmad, number 14.441, Musnad Ahmad, menyebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, apakah itu kepimpinan orang-orang yang bodoh?" Begitu pertanyaan sahabat kepada Nabi. Rasulullah menjelaskan, pemimpin-pemimpin yang bodoh itu ialah para pemimpin yang muncul selepas aku. Selepas Nabi wafat, ada pemimpin-pemimpin yang bodoh. Tetapi mereka tidak menggunakan petunjukku. Mereka tidak mengamalkan sunnahku. Barang siapa yang membenarkan penipuan mereka atau membantu kezaliman mereka, maka mereka itu adalah bukan dari umatku. Dan aku bukan sebahagian dari mereka. Mereka tidak akan dapat minum di telagaku di akhirat nanti. Dan barang siapa yang tidak membenarkan penipuan mereka, tidak sokong mereka, pemimpin seperti itu, tidak membantu kezaliman mereka, mereka adalah sebahagian daripadaku, kata Nabi, dan dia akan dapat minum di telagaku kelak di akhirat. Pertanyaannya, Pak Ustaz, apa maksud mereka itu bukan dari kalangan umatku? Sebelum itu, Ustaz ingin jelaskan dulu apa kata ulama hadis. Pemimpin yang bodoh. Lalu ulama hadis katakan sufaha'u mausufun bil kizib wa zulm. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah pemimpin-pemimpin yang sifat mereka suka berdusta dan bersikap zalim. Ini memberi isyarat kalau ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu sifatnya, jangan disokong, jangan dibela. Bila dibela, yang membela itu bukan lagi masuk umatku. Dan dia tidak berhak minum dari telagaku di akhirat nanti. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, bila ingin sokong mana-mana pemimpin, sokonglah di atas kebenaran yang mereka bawa.
nasihati mereka dengan nasihat yang membina. Ustaz ingin bawa satu hadis Nabi sahih. Kalau kita ingin betul-betul mendapat redha Allah. Inna Allaha yarda lakum salasa. Sesungguhnya Allah redha padamu bila kamu buat 3 perkara. Anta abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama sekali, kalau kamu ingin mendapat redha Allah, kamu mesti sembah Allah yang Maha Esa. Jangan buat syirik. Itu syarat. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Kamu hendaklah berpegang teguh dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Syarat yang kedua, berpegang teguh dengan ajaran Allah. Belajar Quran, belajar sunnah, laksanakan suruhan-suruhannya, jauhi larangan-larangannya. Itu maknanya berpegang teguh. Jangan berpecah belah. Kalau ada sedikit perbezaan pendapat, saling menghormati. Macam perbezaan pendapat tentang kunut subuh tadi. Jangan jadikan sebagai bahan perbalahan. Nah, yang ketiga, ini juga mustahak. Untuk mendapat redha Allah, wa antunasihu man wallahu Allahu alaikum. Atau kama qala. Yang ketiga, kalau kamu ingin mendapat redha Allah, kamu memberi nasihat, kamu hendaklah memberi kritikan yang membina terhadap orang yang sedang menjadi pemimpinmu. Oleh sebab itu pemimpin jangan marah bila dikritik. Kritikan yang membina. Kalau kita terasa memang betul yang kita cakap selama ini tidak betul, lalu orang kritik, robah bukan dengan menangkap orang tersebut. Ustaz ulang sekali lagi. Sesungguhnya Allah redha kepadamu 3 perkara. Pertama, sembah Allah yang Maha Esa. Jangan buat syirik. Yang kedua, hendaklah kamu berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Apalagi orang-orang Islam sesama Islam adalah bersaudara. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu alaikum. Kamu hendaklah memberi nasihat. Termasuklah kritikan yang membina. Ingat ya, Nabi tidak sebut wa antulainu. Hendaklah kamu laknat, hendaklah kamu kutuk orang yang menjadi pemimpin kamu. No. Allah tak sebut itu. Untuk mendapat redha Allah bukan mengutuk pemimpin, tapi menasihati pemimpin. Nasihat maknanya memberi kritikan yang membina. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan